Salam, salam sade, salam hari Jumat, salam cuaca mendung. Lagi mendung ini di sini. Eh, Jadi, wah, monthly candle-nya nutup bagus ya. Yang ditunggu mau lihat dia monthly-nya nutup di mana. Dia nutup bagus tadi monthly-nya. Di 37,7 ya, boleh. Ini kalau dia tadi monthly-nya nutup 37,7, ini Desember kita harap mulai masuk fase 2 bull-nya ya. Kemarin itu fase 1, mudah-mudahan ini Desember bisa jadi Desembul ya, kita harap ya. Monthly-nya nutup bagus ya, kita lihatlah. Mudah-mudahan juga dengan data-data yang dirilis sangat menunjang untuk ini ya. By the way juga malam ini event penting juga. Wah, semalam gua lagi rezeki di Sau loh. Di emas semalam dapat juga lumayan ya. Syukurlah ada rezeki beberapa hari ini di Sau. Dot yang ini ketendang. Tapi Dot semalam iseng aja dikit. Sebab nggak pengen masuk sih kripto, cuma gatal-gatal ya udah masuk. Nggak lama dia lawan arah nendang balik. Ya udahlah. Memang kadang gitu nggak bisa di dua bagian ya, satu bagian lagi wangi ya, itu di situ dulu gitu. Semalam data dipoles juga seperti yang di ini kan ya, PCE yang ikut forecast ya itu, maka udah kelihatan data dipoles ya kan. PCE juga turun semalam, jadi sesuai perkiraan gitu ya. 2 hari ini kelihatan sekali datanya yang dipoles gitu. Lumayan loh semalam, cuma kemarin saya perkirakan mungkin lebih ngikut PCE daripada data gembel. Data gembel nggak ngikut dia karena diperkirakan 220.000, memang naik tapi 218 ya. Juga lebih ini karena core PCE yang lebih jadi acuan indikator Mbak Jerome kan. Nah, PCE-nya kemarin memang turun. Dia punya PCE Price Index month over month-nya ya, Oktober, yang sebelumnya previousnya 0,3, dia forecast diperkirakan 0,2, pas kemarin ngikut forecast ya. Dia punya core PCE index years over years juga ngikut forecast, drop juga turun, yang sebelumnya 3,7%, dia 3,5% ya. Jadi memang indikator bagus. Nah, kelihatan juga anggota Fed udah mulai agak dovish ngomongnya ya. Ini data dipoles bagus gitu. Nah, malam ini juga ada event penting ya. Event penting yaitu nanti malam PMI ya. Dia jam 10 ISM Manufacturing PMI. Ya juga kelihatan PMI-nya naik ya. Manufakturnya dilihat agak naik dikit, sebelumnya 46,7, ini forecast-nya 47,6. Ya, dia punya ISM Manufacturing Price untuk November yang sebelumnya 45,1, ini dia 46,2. Nah, setelan bagus lagi. Puasanya manufacturingnya ada kenaikan gitu ya. Tapi yang lebih ini lagi, rupanya malam ini ada
Mbak Jerome ngomong nih jam 11 ya, Fed Chair Powell speak. Ya. Atlanta Fed GDP jam 11.30 itu. Nah, ini yang penting nih jam 11 Fed Chair speak ini. Ya, kalau lihat data dipoles gitu kelihatan kayaknya dia akan dovish ini ya. Mudah-mudahan kalau dovish market akan hijau itu. Ya. Mudah-mudahan kita lihat lah, harapan kita karena udah kelihatan agak sinyal-sinyal ya. Anggota Fed, siapa tuh namanya saya lupa, itu yang biasanya hawkish, ini udah kelihatan dovish ngomongnya. Jadi udah mulai kebacalah sinyal-sinyal mereka gitu ya. Juga dengan data ekonomi yang disetel dengan poles cantik di make up ya. Jadi ya mudah-mudahan malam ini market bisa hijau. Bagus nih ya. Nah, untuk hari ini XAU saya agak ragu. Biasanya kalau ada event gini saya agak ragu gitu. Itu bisa aja nendang atas, nendang bawah gitu. Ya. Jadi hari ini saya nggak masuk SAU gold ya, ya udah cukup lah minggu ini. 3 hari berturut-turut lumayan dapatnya. Hari ini udah inilah. Lihat nanti. Karena biasanya kalau ada Mbak Jerome Powell agak ragu, volatile. Dia sikat atas, sikat bawah kadang gitu. Jadi mending saya nunggu inilah. Ya. Seharusnya kalau lihat dia punya manufaktur ISM gitu, ya seharusnya saya ambil posisi sell lagi gitu. Ya. Tapi kalau Fed Powell ngomong apa juga nggak tahu, di situ agak ini. Kalau dia dovish bisa hijau balik gitu, ya. Nah makanya agak ragu ya, nggak saya ambil gold hari ini ya. Kalau kripto mungkin hari ini saya agak mau scalping dikit kripto. Di gold nggak ini, ya saya mungkin mau nanti saya pantau ini yang mau saya long mungkin Matic, Polygon. Saya pengen antara itu atau Tezos XTZ ya. Itu antara dua itu saya pengen long gitu. Ya. Nah, kelihatan oke juga ini hari ini market cap naik dia ya 1,44 1 triliun, 44, volume drop dikit masih di 44,16. Nah, BTC dominance-nya turun ya. 51 kok kemarin sempat 52,1 kan. Ini dia sekarang BTC dominance 51,8 ya. Ya, mudah-mudahan live kecil aja. Mudah-mudahan kalau dia nanti dovish Mbak Jerome ya lumayan bisa ini. Jadi saya antara Matic atau XTZ ya, Tezos ya. Nanti saya lihat lagi. Ini Cosmos juga kayaknya bisa di long juga. Kayaknya Cosmos udah mulai mau panas-panas, mulai sedikit ini Cosmos ya, Atom ya. Hari ini ambil scalping long posisi. Lihat dia punya ini ya. Ada beberapa bisa dipantau, kalian cek chartnya dulu. Kalau kalian mau scalping, lihat chartnya dulu antara Matic ya kan, Atom, ICP juga bisa ya, sama Tezos saya lihat. Tezos XTZ itu dipantau, nanti lihat dia punya time frame kecil, kalau ada posisi itu bisa dimasuk itu ya. Kayaknya saya lebih mencondong ke Tezos sih kayaknya. Tezos saya nanti habis upload nih saya masuk Tezos dulu lah. Saya ambil Tezos long XTZ hari ini ya. Jadi ya kita lihat lah nanti kemana ininya, karena malam ini saya sih yakin malam ini
Mbak Jerome Powell nggak akan hawkish ya rasa, karena dilihat 2 hari ini orang Fed ngomong nggak ini ya, kayaknya sinyal terus dari data kita lihat setelannya itu udah setelan ekonomi membaik gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah, kita berharap mulai Desember ini masuk Desember ya, bull fase 2. Mudah-mudahan bull fase 2 mulai Desember ini, atau paling enggak ya mulai Januari ya. Tapi kayak kelihatan sih bolehlah mungkin nanti ke 42 dulu ya, bulan Desember ini, dari 37 something ini 38 ke 42 ya kan, di Desember ya. Mudah-mudahan kita lihatlah, sangat ada peluang di sana gitu. Lagian monthly candle-nya nutupnya juga bagus sih ya, mendukung gitu. Oh ya, berita sih ini udah si Charlie Munger ya udah innalillahi pulang. Charlie Munger ya, dia salah satu mentor dari Warren Buffett itu ya, dia lebih senior gitu, dapat nggak terlalu ini. Yang ngaruh dunia itu si Henry Kissinger akhirnya innalillahi, balik kepada Tuhan. Itu salah satu kepala headnya ya dari para globalis, dia bapaknya itu di ini ya. Udah saatnya dipanggil ya. Jadi ini banyak akhir tahun akan ada orang-orang beken terkenal yang dipanggil banyak. Pulang loh, udah saatnya pulang ya. Jadi kita lihatlah hari ini Jumat kemana arahnya ya. Oh ya, saya baca berita ini si Mark Cuban udah jual-jual aset dia semua ya. Ya mungkin ini sih memang kalau lihat data ekonomi ya udah wanti-wanti ya. Tapi mungkin dia nggak sadar, nggak kebaca, ini mau dipoles dulu gitu. Cuma dipoles gimana pun nanti akhirnya akan meletus ya. Dia mungkin main safe dulu ya, duluan ini. Jadi orang-orang banyak yang udah keluar market juga, karena yang diperkirakan itu mereka ambil jangka. Para pakar ekonomi ini perkirakan, wah tiba-tiba matahari keluar terang loh, tiba-tiba tadi mendung gelap. Jadi diperkirakan, ada beberapa pakar yang perkirakan dengan mereka tahu, kita baca dari data ekonomi itu udah ketahuan ya, Amerika itu akan kolaps gitu. Kapan? Ya ini mereka lagi ya dolarnya kapan kolaps ya, ada yang perkirakan 6-12 bulan gitu ya, para pakar itu. Jadi makanya si Mark Cuban ini termasuk orang yang tajam historinya itu. Dulu dia juga pernah begitu, dia jual-jual asetnya ya. Dia perkirakan udah hati-hati, udah harus hati-hati, dia jual-jual asetnya semua, saham-saham dia lepas. Selang 1 tahun itu market crash gitu ya. Nah ini dia udah lepas barang lagi semua, dia punya saham semua di Maverick itu semua dia lepas. Pertama ada yang pikir dia mau ini running presiden juga, ternyata dia tweet bukan. Dia bilang dia lepas dulu, dia mau istirahat dulu katanya. Ayo orang udah ini ya, lihat dari historinya ya, mungkin dia udah wanti-wanti, dia keluar market dulu ya. Tapi kalau dari kondisi saat ini ya kita lihatlah, sementara akan dipoles. Saya rasa paling enggak kuartal 1, kuartal 2 ini untuk market akan dibuat bagus ya. Dan informasi yang kita dapat ya begitu ya, akan mereka poles.
market, di makeup, ya. Nah, kalau udah kelihatan yang apalagi kemarin itu ngeri GDP-nya itu, ya, orang ketawa. Kalau para pakar ekonomi yang udah tahu, mereka udah tahu ini justru bahaya ke depannya mereka gitu ya, efek-efeknya mereka ini. Tapi ya manfaatlah, kita manfaatkan sebagus mungkin ya. Mudah-mudahan doa saya itu di kuartal 1, kuartal 2, siapa yang udah sangkut lama bisa kejemput ya, TP dulu gitu ya, bisa kejemput dulu gitu ya, kalau bisa cuan lumayan lagi gitu. Itu aja dulu harapan kita. Oke, jadi pembahasan di hari Jumat ini begitu aja. Buat teman-teman muslim di hari Jumat jangan lupa ibadah sholat Jumatnya ya. Begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.